Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari Jumat. Hari ini saya barusan menyelesaikan sholat Jumat di Masjid Ampel ya. Masjid Ampel, Kota Surabaya. Di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat ornamen bangunan-bangunan di Masjid Ampel yang menjadi mahakarya luar biasa. Oke, ikuti bersama Pranhana Cukangko Channel. Pertama kita melihat di depan teman-teman ada sebuah tiang penyangga Soko Guru di Masjid Ampel. Tiang ini merupakan tiang asli mulai awal pembuatan Masjid Ampel yang terbuat dari kayu jati, dan di depan itu juga ada namanya tangga yang untuk dinaiki ke atap. Entah itu dulu fungsinya untuk apa. Tangga ini juga peninggalan sejarah. Coba dilihat ya, kayu jati yang menjadi tiang-tiang penyangga ini berjejer sangat indah. Masjid Sunan Ampel sejarahnya dibangun pada tahun 1421. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi sebuah wisata religi sejak tahun 1972. Masjid Sunan Ampel yang penggagas berdirinya masjid adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau adalah seorang ulama penyebar agama Islam. Pada sejarahnya abad ke-15 Masehi, Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa. Melihat arsitektur bangunan Masjid Ampel, bisa kita lihat ada perpaduan atau akulturasi budaya Jawa kuno, Hindu, kemudian Arab. Serta kalau kita melihat pintu dan jendela seperti mirip ya, pintu yang dipakai di gedung-gedung kolonialisme. Jadi sangat lengkap ya, percampuran budaya menjadi satu di bangunan suci Masjid Sunan Ampel. Terlihat tiang-tiangnya yang merupakan tiang terbuat dari kayu jati atau berbahan pohon jati. Kemudian keunikan lain dari Masjid Ampel atau Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan yang menembus atap serta dasarnya yang terletak di bagian dalam.
Nanti kita lihat ya saat saya berada di pekarangan di halaman Masjid Sunan Ampel, itu akan terlihat menara yang menembus atap mirip seperti mercusuar ya, menara yang ada di pelabuhan. Di depan itu ada namanya umpak ya. Jadi tiang itu yang menyangga masjid itu paling bawah ada namanya umpak. Nah, umpak itu biasanya terbuat dari batu hitam, batu andesit, atau kalau sekarang cor-coran ya. Kembali pada tiang yang menyangga Masjid Sunan Ampel di bangunan utama ya, bangunan pertama kali didirikan masjid tersebut, juga ada keunikannya begini. Jadi jumlah tiang penyangga Masjid Sunan Ampel yang berbahan kayu jati itu berjumlah 16 dengan ketinggian yang sama 17 meter. Angka 17 menunjukkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Dalam sebuah hadis dikatakan sholat adalah tiang agama. Nah, ini adalah bagian depan halaman Masjid Sunan Ampel. Bisa dikatakan halaman samping atau halaman depan. Jadi melihat tiang-tiang yang kokoh beton itu mengingatkan kita seperti gedung-gedung kolonialisme. Jadi ini juga mungkin pernah direnovasi pada era kolonialisme. Sangat indah dengan melihat tiang-tiang beton yang ada di teras Masjid Sunan Ampel. Depan saya itu adalah tempat wudhu, kemudian depannya saya lagi adalah menara Masjid Sunan Ampel yang menembus mulai dari dalam masjid sampai di luar. Terlihat seperti bentuk menara mercusuar, menara yang menjadi pengawas di pelabuhan. Inilah keunikan dari Masjid Sunan Ampel, Surabaya, yang berada di Komplek Sunan Ampel, Surabaya Utara. Bentuknya, atapnya yaitu atap gunungan yang masih bercirikan bangunan Hindu. Ya, bangunan Hindu. Ini adalah pintu gapura menuju ke masjid. Kalau arah sebaliknya itu menuju ke makam Sunan Ampel. Depan saya adalah sebuah prasasti penetapan bangunan Masjid Sunan Ampel sebagai bangunan cagar budaya. Ini kita kembali di tempat wudhu, dan depan saya itu adalah gapura yang sangat klasik, juga gapura cagar budaya, karena di dalam gapura itu ya,
itu juga ada kayu jati, kemudian ukir-ukiran Jawa Arab ya. Kalau kita mendekat kita melihat secara detail itu akan kelihatan ya. Berarti itu yang di depan saya adalah gapura pagar ya, gapura mau masuk ke Masjid Sunan Ampel. Ini ya adalah tempat wudhu, tempat bersuci sebelum masuk ke dalam Masjid Sunan Ampel. Tampak depan, nah ini tampak depan, kelihatan pekarangan halaman Masjid Sunan Ampel sama apa ya ini, pohon, mungkin pohon beringin ya kalau nggak salah. Kalau salah bisa dibenarkan di kolom komentar ya. Oke, masih bersama Tanhana Jukangko Channel. Selesai jalan-jalan kita episode 1 ya, khusus komplek Masjid Sunan Ampel. Nanti ada episode lainnya di Masjid Sunan Ampel. Ini saya keluar lewat gang ya, gang yang tadi. Jadi gang ini tuh menjadi penghubung dari jalan raya ke masjid atau kawasan komplek Sunan Ampel. Gangnya ini juga sangat unik karena bisa kalian lihat atau teman-teman lihat, itu kanan kirinya bangunannya bangunan lama ya, bangunan klasik, peninggalan zaman dulu. Nah seperti ini, nah itu ya, nah, peninggalannya. Ini siang hari ya, saya setelah selesai sholat Jumat. Bisa dilihat kanan kirinya ya, sangat sangat rindang. Masih ada tanaman tumbuhan yang menghiasi sehingga suasananya sangat teduh. Oke, sampai di sini saja bersama Tanhana Jukangko Channel. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan religi ya pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini saya mempersembahkan full masjid-masjid ya, masjid-masjid yang ada di sekitar Surabaya atau Surabaya sekitarnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Saya minta maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semangat walau bulan puasa. Oke.